Hai pecinta drakor, salam kenal dan selamat datang. Di video ini, aku akan melanjutkan Law School episode 11. Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Lee Man-ho pergi ke suatu tempat, entah bertemu dengan siapa, sama halnya dengan Profesor Yang juga pergi ke suatu tempat, tapi belum diketahui tujuannya untuk apa. Nah, untuk tahu kelanjutan ceritanya, tonton video ini, dan bantu channel ini dengan cara klik subscribe. Terima kasih. Law School episode 11 diawali dengan Junwi dan teman-teman satu grup belajarnya menjalani magangnya di tempatnya masing-masing, di mana Boki akan magang bersama dengan pengacara Park, pengacara yang membela Profesor Yang. Lalu Ji-ho akan magang di firma hukum Hyung Seol, yang merupakan pengacara yang dibayar anggota Dewanko untuk memenangkan kasus anaknya. Tapi baru beberapa hari magang di tempat itu, Ji-ho dipecat karena nggak mau menjadi saksi di sidang Yesul dengan mengatakan bahwa Yesul selingkuh dengan Junwi. Sedangkan Sol-ah dan Sol-bi magang di kantornya anggota Dewanko. Saat Sol-bi diwawancara oleh anggota Dewanko, semuanya lancar tanpa hambatan. Tetapi saat Sol-ah diwawancara, anggota Dewanko menolak Sol-ah, bahkan menyuruhnya keluar. Tapi Sol-ah memberi dokumen yang diberikan oleh Profesor Kim yang berisi menghapus fitnah dengan fakta dan menuntut ganti rugi melalui kasus perdata. Karena dokumen itu, Sol-ah pun diterima. Karena menurut anggota Dewanko, jika dia memberitahukan isi dokumen itu kepada publik, maka akan menunjukkan kesan baik dalam masyarakat. Kemudian anggota Dewanko menjadwalkan untuk mengadakan konferensi pers mengumumkan isi dokumen itu menjadi undang-undang tepat di hari persidangan pertama Yesul dan Ortu Jahat. Jadi, selain persidangan Yesul, ada juga persidangan Ortu Jahat. Nah, Ortu Jahat ini adalah situs yang mengungkapkan identitas para suami yang sudah bercerai dengan istrinya, tapi mantan suaminya tidak pernah menafkahi anak-anaknya, sehingga admin situs Ortu Jahat dituduh melakukan pencemaran nama baik, walaupun informasinya adalah fakta. Kemudian Junwi dan Choi Ye-bum magang di kantor kejaksaan, tepatnya di kantor Jaksa Jin. Di sana Junwi bertemu dengan Sung Jae yang ingin memberikan kesaksian terkait keberadaannya saat insiden terjadi pada Profesor Seo. Lalu Junwi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Sung Jae. Walaupun akhirnya Junwi merasa bersalah pada Sung Jae. Malam harinya, Junwi singgah ke rumahnya Profesor Yang. Di sana Profesor Yang memberikan tas hitam yang berisi sepasang sol sepatu. Kemudian ada suntikan yang diduga digunakan untuk membunuh Profesor Seo dan sebuah pulpen milik Profesor Seo yang hilang saat insiden terjadi. Dan menurut Profesor Yang, ada orang lain yang menjebak Profesor Yang. Ternyata, Profesor Yang menemukan barang-barang itu dari seseorang yang diteleponnya di scene terakhir episode 10. Dan nomor telepon itu didapatnya dari seorang tahanan yang pernah mencelakai Profesor Yang di penjara. Tetapi yang ditelepon belum tahu orangnya siapa karena saat Profesor Yang sampai di tempat janjian, tidak ada satu orang pun di tempat itu. Dan di malam yang sama, saat Profesor Yang menemukan tas itu, Lee Man-ho juga keluar tanpa alat penyadap pergi ke suatu tempat sambil menelpon seseorang. Orang yang ditelepon oleh Lee Man-ho juga nggak tahu siapa karena dia duduk membelakangi Lee Man-ho. Tapi tempat yang didatangi Lee Man-ho berbeda dengan tempat yang didatangi Profesor Yang. Tempat yang didatangi Lee Man-ho lebih elit karena terdapat pengawal. Kemudian saat Lee Man-ho masuk ke dalam tempat tersebut, Lee Man-ho diberikan sebuah foto seorang anak laki-laki yang merupakan anak Lee Man-ho. Esok paginya, Profesor Yang bersama Profesor Kim datang ke pengadilan untuk menyelesaikan sidang pertama Yesul. Tetapi di tengah jalan ada seorang perempuan yang menghampiri mereka lalu mengatakan, "Kau menolakku dengan angkuh." Ternyata perempuan itu adalah jaksa penuntut yang akan menjadi lawan Profesor Yang di persidangan Yesul. Nama jaksa tersebut adalah Jaksa Bae. Dan dulunya Jaksa Bae pernah sangat suka kepada Profesor Yang, tetapi ditolak oleh Profesor Yang. Jaksa Jin, Junwi, dan Choi Ye-bum juga datang ke persidangan Yesul, di mana Jaksa Jin bertugas untuk menggantikan Jaksa Ha. Masih di pengadilan tapi di area yang lain, anggota Dewanko melakukan konferensi pers
di mana anggota Dewan Ko berjanji akan membuat undang-undang yang akan melindungi orang yang akan mengungkapkan kebenaran seperti situs ortu jahat. Lalu diputar rekaman suara saat Lee Man-ho membuat keributan di kelas Profesor Kim yang akan menuntut kompensasi ke orang-orang yang sudah menuntutnya, dan anggota Dewan Ko akan membuat Lee Man-ho tidak akan bisa mendapatkan keinginannya. Selama konferensi pers itu disiarkan di TV, Lee Man-ho yang menonton siaran televisi itu pun merasa sangat marah. Kemudian scene berpindah ke sidang juri dalam kasus Yesul, di mana para juri yang dipilih oleh jaksa penuntut yang akan menentukan apakah Yesul bersalah atau tidak. Dan salah satu juri di sidangnya Yesul adalah ibunya Kang Sol A. Lalu persidangan diawali dengan keterangan dari jaksa Bae yang menjabarkan hubungan Yesul dengan pacarnya saat insiden terjadi, di mana Yeon Chang ingin minta putus dari Yesul karena Yesul selingkuh dengan salah satu kelompok belajarnya. Tapi Yesul menolaknya, dan Yeon Chang yang sudah mabuk mau menghapus video-video mereka. Tapi Yesul malah marah dan menyerang Yeon Chang sampai terjadilah insiden Yeon Chang yang kepentok besi pagar. Kemudian menunjukkan foto-foto Yeon Chang yang hampir koit karena cedera otak serius dan akan menuntut Yesul dengan pasal 258 hukum pidana karena cedera fisik serius. Tapi Profesor Yang mengatakan kalau yang dikatakan jaksa Bae adalah bohong, seperti novel tapi ceritanya payah. Lalu Profesor Yang menjabarkan fakta insiden sebenarnya, di mana insiden itu terjadi karena Yesul berusaha mencegah Yeon Chang berniat menyebarkan video mereka, dan menurut pasal 21 hukum pidana itu adalah tindakan pembelaan diri. Kemudian persidangan pun dihentikan karena jam makan siang. Kemudian anggota Dewan Ko yang juga keluar dari sidang ortu jahat sangat senang karena mendapat respon yang baik dari masyarakat. Tapi saat anggota Dewan Ko sendirian di toilet umum, tiba-tiba Lee Man-ho datang dan langsung nyekek anggota Dewan Ko. Tapi kemudian datanglah Profesor Yang dari belakang menyemangati Lee Man-ho untuk membunuh anggota Dewan Ko. Dan episode 11 pun selesai.